Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar daring geografi. Meskipun kita tidak berjumpa dengan tatap muka, tetap kita ada pembelajaran jarak jauh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya kita kenalan dulu. Untuk geografi kelas 11, kebetulan saya yang mengajar. Perkenalkan, saya Ibu Eka Sri Suryanti. Akan ketemu kalian untuk mata pelajaran geografi di kelas 11. Untuk semester 1, kita akan membahas 4 bab di geografi. Bab yang pertama akan kita bahas adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bisa kalian lihat di skema tersebut, itu adalah subbab-subbab yang akan kita bahas dalam satu bab selanjutnya. Yang pertama akan kita bahas tentang posisi strategis Indonesia. Yang pertama adalah letak, luas, batas wilayah Indonesia. Letak dan posisi geografis Indonesia, ada letak geografis dan ada posisi geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia sebelah utara berbatasan dengan benua Asia. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan sekali bagi Indonesia, terutama pada bidang ekonomi. Karena di Indonesia sebagai posisi silang dunia yang di situ menjadi jalur lalu lintas perdagangan Indonesia. Perdagangan benua-benua akan melewati di Indonesia. Yang kedua adalah posisi geografis Indonesia. Posisi geografis Indonesia, letak lintang bujur Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kita mempunyai lintang utara dan lintang selatan, tetapi kita tidak mempunyai bujur barat. Apa salah ketik? Tidak. Indonesia tidak ada bujur barat. Kenapa? Ya, karena Indonesia tidak melewati bujur barat. Indonesia ada lintang utara sampai dengan lintang selatan. Kenapa? Ya karena Indonesia melewati garis ekuator atau garis khatulistiwa. Garis lintang sendiri adalah garis khayal horizontal yang sejajar dengan ekuator dan melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Wilayah Indonesia dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa, atau bisa disebut dengan garis lintang 0 derajat. Nah, garis ekuator ini melewati kota Pontianak, di mana? Kalimantan Barat. Sehingga Pontianak dikenal sebagai kota khatulistiwa. Garis ekuator membagi bumi menjadi dua sama besar, yaitu ada pada belahan bumi selatan dan ada belahan bumi utara. Tetapi sebagian besar wilayah Indonesia berada pada belahan bumi selatan. Nah, dari lintang ini bisa mempengaruhi musim yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin monsun atau angin musim. Angin monsun sendiri ada dua di Indonesia, yaitu angin monsun barat dan angin monsun timur yang berhembus berlawanan arah secara periodik.
Angin monsun barat berhembus dari Asia menuju Australia yang menyebabkan musim hujan karena yang dibawa adalah uap air. Sedangkan angin monsun timur berhembus dari Australia menuju Asia menyebabkan musim kemarau. Nah, dari sini kita tahu Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia tidak ada musim panas atau musim dingin. Kalau musim panas ada, dingin ada 2 lagi, yaitu musim gugur dan musim semi. Untuk wilayah bujurnya itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah waktu. Yang pertama adalah WIB atau waktu Indonesia Barat, yang kedua waktu Indonesia Tengah atau WITA, yang ketiga waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia bagian Barat meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Yang kedua waktu Indonesia Tengah atau WITA meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Yang ketiga waktu Indonesia Timur hanya meliputi 2 wilayah, yaitu Maluku dan Papua. Yang kedua, yang B, luas dan batas Indonesia. Luas wilayah Indonesia totalnya adalah 5.455.675 km persegi. Sedangkan wilayah daratannya hanya 1.991.32 km. Kalau kita perhatikan wilayah di situ, kira-kira daratan sama lautnya luas mana ya? Ya, benar. Luas lautnya daripada luas daratannya. Yang kedua, batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan dengan wilayah laut Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah Indonesia sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman. Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan dengan dataran Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Yang kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia ada 2, yaitu daratan dan perairan. Wilayah daratan di Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Oke, yang pertama, karakteristik wilayah daratan Indonesia ada 3. Yang pertama dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga adalah bukit dan gunung. Apa sih dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang relatif luas, terletak pada ketinggian 200 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut, atau 200 sampai dengan 1.200 mdpl. Yang kedua adalah dataran rendah. Adalah wilayah dataran relatif luas yang terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter mdpl atau di atas permukaan laut. Yang ketiga adalah bukit dan gunung. Bukit lebih kecil dan lebih rendah daripada gunung, karena gunung harus punya ketinggian lebih dari 600 meter mdpl. Kalian pernah dengar istilah pegunungan? Ya, pegunungan adalah rangkaian gunung yang memanjang, jadi berupa rangkaian, otomatis lebih dari 1. Yang kedua, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Wilayah laut Indonesia mencakup lebih dari 60% luas Indonesia. Nah, tadi di awal sudah kita bahas ya, berapa luasnya. Secara garis besar,
Wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama laut teritorial dan perairan kepulauan, yang kedua zona tambahan, yang ketiga landas kontinen, dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Laut teritorial dan perairan kepulauan sejauh 12 mil dari laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Garis pangkal menghubungkan titik terluar kepulauan Indonesia pada saat air laut surut. Perairan kepulauan adalah perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Yang kedua, zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Dan yang ketiga, landas kontinen yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif atau bisa disingkat dengan ZEE. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, zona ekonomi eksklusif Indonesia, pihak asing tidak boleh melakukan 4 hal. 1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi. Yang ketiga, penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa persetujuan pemerintah Indonesia. Dan yang keempat, sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Baik, materi pertemuan kali ini sudah selesai. Dan di bawah itu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Langsung disetor ke wali kelasnya untuk saya buat sebagai penilaian. Jawabannya ada pada keterangan saya sebelumnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.